Desa kita itu kan mengalami kekosongan intelektual. Hampir dari 75.000 desa. Banyak sekali saya tidak dapati anak-anak muda mau ke desa. Mereka yang sudah sekolah pun, mereka nggak mau pulang kampung. Kenapa? Padahal di desa ini mereka nggak akan kelaparan. Tapi di desa ini tidak ada kebudayaan, tidak ada lifestyle. Sehingga mereka nyaman kalau tinggal di kota, dia bisa nonton ini, bisa nikmatin ini. Karena perputaran uang kebanyakan di kota besar. Nah, desa tidak menyadari itu karena kekurangan SDM yang punya ide untuk membuat desanya menjadi cantik, menarik, ada value tadi Pak Mardiansah bilang itu. Nah, pola pendidikan kita juga tidak membuat orang mau balik. Plendo, kuliah yang bagus, jangan kayak bapakmu jadi petani. Padahal nggak ada yang salah dari pertanian, kalau dia punya keilmuan dia juga bisa sejahtera. Tapi dia menunjukkan bahwa petani itu strata yang rendah. Padahal negeri kita negeri agraris. Bahkan secara maritim pun kita negeri maritim, karena apa? Laut kita banyak. Tapi kita semua memunggungi agraris, memunggungi lautan gitu. Nah, cara pandang kita dalam menggerakkan masyarakat itu memang dimulai dengan pragmatis ekonomi gitu. Jadi payung ini berdiri, kita bikin pasar. Karena cara pandang masyarakat kita ini pragmatis, ya kita iming-imingi dengan ekonomi. Meskipun ini bukan tujuan. Ekonomi ini bukan tujuan. Jadi material ini hanya satu alasan kita untuk membuat orang mau ikut, tertarik atas apa yang ingin kita perjuangkan, hakikatnya yang kita perjuangkan apa. Setelah material itu naik kelas mental, naik lagi spiritual. Kalau capaiannya hanya material, orang akan berlomba-lomba berebut keuntungan. Orang tidak berpikir untuk kepentingan umum. Orang akan berpikir untuk kepentingannya sendiri. Ketika orang-orang mentalnya jongkok, dia tidak kreatif, dia tidak inovatif, dia tidak mau belajar, dia tidak punya keberanian. Gagal mental anak muda di situ, hanya main game online, kena judi online. Gagal mental anak-anak muda di situ, tidak punya budaya belajar. Maka dipastikan di situ kita akan kehilangan banyak penggerak. Bahkan tidak pernah muncul orang yang punya keresahan untuk mendorong perubahan-perubahan kecil tapi konsisten tadi. Sehingga harus kita naikkan dari mulai awalnya kita pengennya adalah capaian material. Sesungguhnya itu adalah capaian paling rendah dalam kehidupan manusia. Yang paling tinggi adalah capaian mental, di mana kita akan banyak orang-orang yang punya inovasi, punya kreativitas, karena dia punya budaya belajar, dan semua orang di sini mengalami itu, peningkatan mental. Ada transformasi pengetahuan tadi, ada pergerakan, ada pengorbanan tadi. Nah, pengetahuan inilah yang membuat mereka jadi naik mental. Jadi mereka punya keberanian, mereka jadi inovatif, mereka jadi kreatif, ya kan. Mbah-mbah itu, mbah-mbah ini tak ajak fashion show aja, kalau kita pakai seragam, lagi bikin seragam ulang tahun itu, wow dia seragam. Mereka kita ajarin desain Canva, mau mereka dan bisa desain Canva. Jadi pengetahuan itu membuat orang naik mentalnya. Yang ketiga adalah spiritual. Jadi kita butuh manusia yang hidupnya mau melayani orang banyak. Mungkin di tempat Bapak Ibu itu ada orang soleh secara ritual, tapi saya tidak bisa memastikan apakah dia soleh secara sosial. Kalau kita hanya punya ritual tapi tidak punya spirit, maka bangsa kita juga nggak berubah. Yang kita butuhkan spirit dan ritual. Dia orang baik yang punya semangat untuk memperjuangkan orang banyak. Dia juga punya ritual di mana dia punya dimensi vertikal ke Tuhannya. Urusan spirit adalah urusan horizontal antar manusia. Urusan spirit adalah urusan dia dengan Tuhannya. Agama apapun. Nah, hari ini kita sedang kehilangan
spiritual. Ada orang yang sudah tidak punya ritual, ada orang sudah tidak punya spirit. Jadi alasan paling memungkinkan untuk orang bisa bergabung dalam pemberdayaan seperti ini adalah kita iming-imingi ekonomi. Meskipun itu adalah capaian paling rendah, yaitu adalah material tadi. Ada capaian tertinggi yaitu spiritual, ada capaian yang menengah adalah mental. Nah, ini harus dipenuhi ruang ini. Hidup tidak hanya ngisi material, tapi juga ngisi mental dan ngisi spiritual. Nah, jalannya apa? P3 tadi, pengetahuan, pergerakan, pengorbanan. Pengetahuan apa? Malam Kamis mereka akan pesantren wirausaha. Apa yang kami lakukan di malam Kamis itu? Baca Quran, sholawatan, asmaul husna. Ya, kalau saya ada saya kasih tausiah, kalau saya nggak ada ya gantian siapa yang ngasih tausiah, atau kita undang tokoh yang bisa memberikan kita keilmuan tertentu lah gitu. Bisa kita undang pakar pertanian organik, bisa kita undang pakar teknologi gitu. Dan itu wajib. Kalau ada yang nggak datang maka dia nggak boleh dagang. Sakit saudaranya, orang dagang aja bisa datang kok. Kalau santren nggak mau datang. Jadi keras sebenarnya, pemberdayaan ini keras untuk membuat mereka naik mental, naik spiritual tadi. Kemudian anak-anak kecil ya, anak-anak kecil sekarang dari umur 15 sampai 20-an yang SMP, SMA, bahkan kuliahan itu kita adakan namanya pesantren digital. Baru kalau itu. Setelah kita melihat pertumbuhan mereka juga terpengaruh dengan kebudayaan selama 6 tahun ini mereka membantu orang tuanya, kita peduli di mana mereka juga kita ajari desain grafis, kita ajarin editing video, kita ajarin copywriting, kita ajarin pengelolaan website gitu. Maka jalan pengetahuan, jalan yang paling sulit. Tidak semua orang mau meluangkan waktu untuk memberikan jalan pengetahuan tadi. Seperti halnya hari ini ada sekolah desa dari 3 desa itu. Ya keinginannya calon bupati juga sih itu. Ketika nanya yang harus dilakukan di kabupaten ini, SDM saya bilang. Nggak ada cara lagi. Mau potensinya hebat, SDM-nya mohon maaf jongkok. Betapa banyak alamnya indah, manusianya tidak indah. Kita ingin membangun kualitas sumber daya manusia kelas 1, kita ingin membangun tata ruang kebudayaan yang ada di kampung itu kelas 1 kan? Kan gitu. Jadi jalan pengetahuan ini memang jalan yang sulit gitu. Kita ada sekolah seni. Jadi kalau ada lukisan karya macam-macam, ada pameran lukisan. Bahkan anak-anak tadi disabilitas aja kita ada yang perupa rungu, ada yang lukis, ada yang ekoprint. Ya kayak baju ini kan baju ekoprint pakai daun kan kayak gini. Jadi kita bangun pengetahuan ini bukan untuk mencari gelar, bukan untuk cari ijazah, bukan untuk dapat IPK, bukan untuk dapat nilai. Tapi jalan pengetahuan ini adalah pendidikan transformatif yang membuat orang itu tumbuh skillnya. Semakin banyak kepentingan pribadi dalam sebuah masyarakat, maka value-nya akan mengecil. Semakin orang hanya mementingkan dirinya sendiri, value di kampung itu kan kecil, nilai di kampung itu akan kecil. Semakin banyak orang berpikir untuk mengorbankan dirinya bagi kepentingan umum, maka value-nya akan membesar. Dan itu terjadi di payung ini. Jadi itu jalan kedua, jalan pergerakan. Jalan pergerakan itu kalau hari Sabtu pagi, emak-emak sudah nyapu, mereka bikin bedengan sayuran di ujung untuk nanamin sayuran nanti musim hujan. Kemudian bapak-bapaknya bikin saung, ya kan. Kemudian anak-anak mudanya yang mural, ada yang mereka bikin ini, bikin itu. Jadi setiap individu punya tanggung jawab untuk membentuk tata ruang di sini pelan-pelan tapi terkonsep. Ini kan terkonsep gitu. Dan itu pergerakan yang tidak sehari 2 hari, wajib. Kalau dia nggak datang Sabtu juga nggak bisa dagang besok Minggu itu pasti. Jadi setiap Sabtu ada kegiatan itu? Itu adalah konsekuensi pergerakan. Pergerakan. Bahkan bisa juga disepakati dari malam Kamis itu mau kapan? Kamis pagi ya, bergerak Kamis pagi. Namanya sudah kesepakatan masyarakat. Karena malam Kamis pesantren wirausaha itu adalah satu kegiatan di mana kita mengecas pengetahuan secara pengetahuan kita, spiritual kita, dan komitmen kita secara mental kan gitu.
Nah, yang ketiga kan pengorbanan. Setelah pengetahuan, pergerakan, pengorbanan. Ini orang-orang ini dulu habis dagang, oke, infak ke musola. Setelah duit musola pulang, infak dong. Tuhan kasih kebaikan, sekarang tetap kasih kebaikan sama rumah Tuhan itu. Sehingga musola yang tadinya hanya 8 kali 8 kita bongkar habis 1,5 miliar itu, sekarang lantai 2 tetap musola itu, tapi lantai 2 itu lagi di keramik sekarang. Jadi itu bagian dari pengorbanan. Yang kedua ada kas pembangunan. Ya untuk apa? Beli semen, beli pasir, beli cat, macam-macam lah sesuai kebutuhan. Beli kayu, beli genteng, macam-macam. Itu dikasihkan ke Bu Tri sesuai dengan omsetnya. Sebenarnya murah banget. Kalau omset dia 1 juta, berarti dia kasih 10.000. Kalau omset dia 8 juta, dia cuma kasih 80.000. Kasihkan ke Bu Tri. Nanti Bu Tri mengumumkannya kapan? Di malam Kamis. Kas pembangunan kita sekian. 0,1% aja. Dikit kan gitu. Kok ada yang sakit? Nah, jadi diskusi waktu itu. Gimana ya? Yaudah ambilin kas pembangunan. Ada yang protes. Janganlah kalau kas pembangunan diambil nanti kita mau ngapain nggak ada duit. Yaudah iuran lagi 2.000-an aja. Setiap pedagang ngeluarin 2.000 untuk siapapun nanti yang sakit. Kalau nggak ada yang sakit, ya itu jadi dana abadi sosial. Kita kan sudah BPJS ke negara, tapi kita punya BPJS versinya payungi. Ya untuk nyenengin tetangga lah, bahwa kita itu peduli sama mereka kalau ada yang sakit. Itu dipegang Bu Nani. Nanti keliling kalau jam-jam 10 beliau keliling. Beliau jualan getuk per gelaran begini dapat 2 jutaan lah dia. Biasanya karena cepat paling habis, jam 9 habis, maka dia suruh keliling. Dan dia mau berkorban untuk itu. Gitu. Kemudian ulang tahun. Ulang tahun ke-6. Ulang tahun ke-4 waktu itu kita cuma nyembelih kambing 2. Terjadi diskusi. Kita yang masak, bapak-bapak yang ngabisin. Kurang kita ini katanya. Terus gimana? Ya, kalau mama sudah protes itu nggak bisa dilawan. Ya, kalah. Ras terkuat di muka bumi kan mereka. Dan itu kehebatan payungnya ada di perempuan. Ya udah kita beli sapi aja yuk. Kita iuran selama setahun. Gimana caranya? Setiap habis gelaran ada iuran sapi. Bener lah, kita bisa beli sapi, nyembelih sapi, bikin sate 1.500 tusuk, bikin rendang sampai 40 kilo, dimakan ribuan orang, ngundang orang-orang kampung ini untuk pesta. Ya kadang kalau ulang tahun kita ada musik reggae, yang tahun kemarin kita keroncong. Ini lagi nyari musik apa nih yang mau diundang gitu. Terus kemudian ada pidato kebudayaan, kemudian ada tarian.